Baiklah, saudara. Jadi kita berjumpa lagi di video berikutnya. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan huruf ya dalam bahasa Indonesia. Ada abjad sampai dengan penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin saudara sudah sering menggunakan tanda baca, tapi banyak yang masih salah menggunakan tanda baca. Kenapa? Salah menggunakan tanda titik akan menyebabkan makna yang berbeda. Salah menggunakan tanda koma akan menyebabkan makna suatu wacana atau suatu kalimat itu akan berbeda. Oleh sebab itu, ya mari kita belajar bersama-sama bagaimana menggunakan tanda baca yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Ya, agar tulisan saudara menjadi tulisan yang berkualitas menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini merupakan jenis-jenis tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ya, ada tanda titik, ya, ada tanda koma, ada tanda titik koma, ada tanda titik dua, ada tanda tanya, ada elipsis, ya, tanda pisah, ada tanda hubung, ya, ada tanda seru, ya, tanda kurung, ya, kurung siku, ya, tanda petik, ya, penyingkat atau apostrof, ada garis miring, ya, kemudian ada petik tunggal dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan jenis-jenis tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia. Kita akan bahas satu persatu bagaimana menggunakan tanda baca berikut ini. Oke. Nah, ada tanda titik ya. Jadi berdasarkan penjelasan, jadi digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan yang diletakkan pada akhir singkatan, gelar, jabatan atau pangkat, ya. Contohnya, menggunakan tanda baca dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Kemudian dokter Adit senang mengobati orang sakit. Ya, jadi seperti itu contohnya. Menggunakan tanda titik pada akhir sebuah kalimat. Kemudian tanda koma. Nah, memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian, ya, atau pemerincian atau pembilang dan pemisah petikan langsung dari bagian lain dalam sebuah kalimat. Contoh, studio tersebut tersedia berupa gitar, ya, drum dan bass sebagainya. Kemudian apabila keliru memilih barang, apabila keliru memilih bidang, ya, spesialisasi, usaha tidak dapat melaju, itu contohnya. Ini menggunakan dalam petikan. Jangan buang sampah sembarangan, kata Rudi. Ya, jadi menggunakan tanda koma. Nah, kemudian tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Contoh, jangan letakkan benda itu di depan saya, seruan. Alangkah seramnya peristiwa itu. Nah, itu berupa pernyataan. Ya, ini berupa perintah. Kemudian tanda titik koma, ya. Jadi tanda titik koma fungsinya, fungsi dan pemakaiannya adalah memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Ya, memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, hari semakin sore, ini kalimat satu. Kami belum selesai juga. Ini dapat menggantikan kata penghubung. Misalnya, hari semakin sore, tetapi kami belum selesai juga. Misalnya, itu bisa digantikan dengan tanda titik koma. Kemudian, Desi sibuk bernyanyi, ya, ibu sedang memasak di dapur, adik bermain bola. Ini merupakan kalimat majemuk, ya, yang memiliki kesetaraan, sehingga menggunakan kata penghubung yang bisa digantikan dengan tanda titik koma, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tanda hubung, ya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, ya, yang merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Ya, contohnya anak-anak. Nah, ini merupakan kata hubung, yang mana kata hubung ini memerlukan tanda penghubung, disebut dengan kata hubung. Nah, kemudian merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya di packing, di isi tanda hubung, packing dan sebagainya. Ya. Kemudian
tanda titik dua. Nah, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap, ya, bila diikuti serangkaian atau pemberian, serta dalam teks drama, ya, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan. Ini contoh, ya, Fakultas Ekonomi, ya, memiliki 3 jurusan, titik 2, akuntansi, dan lain sebagainya. Ini contoh dalam teks drama, ya. Budi, titik 2, tanda petik siapa, dan sebagainya. Nah, tanda elipsis. Nah, mungkin sebagian orang jarang mengenal tanda elipsis. Sebenarnya ada, tapi dan kita sudah sering menggunakan tanda elipsis ini, ya. Tanda elipsis digunakan untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut: menggambarkan kalimat yang terputus-putus, ya, menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, plak titik. Alhamdulillah, ya, kuda itu berjalan dengan cepat. Nah, ini contoh. Ini juga sudah sering kita pakai sebenarnya dalam membuat sebuah kalimat, ya. Khususnya dalam karya sastra sudah sering. Atau yang suka memberikan tanda titik pada membuat pesan di WhatsApp, SMS juga sudah sering, ya. Itu namanya tanda elipsis. Kemudian tanda tanya, ya, tanda tanya digunakan, ya, setiap akhir kalimat tanya, ya. Contohnya seperti ini. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, siapa Presiden Indonesia saat itu? Tanda tanya. Saudara tahu bukan? Nah, mempertanyakan, ya, dalam hal ini. Kemudian tanda kurung dipakai dalam hal berikut. Jadi mengapit tambahan-tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan. Nah, itu yang, nah, contohnya bisa dilihat dalam contoh, ya. Kemudian ada kurung siku. Jadi ada kurung siku mengapit sebuah huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis. Contoh. Nah, ini bisa dilihat di contoh. Ini ada tanda kurungnya. Di dalamnya ada tambahan informasi juga menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini contoh penggunaannya. Silakan diikuti. Kemudian tanda petik. Ya, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis, ya, serta mengapit istilah kalimat yang pernah dikenal. Nah, ini contohnya, ya. Pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi, nah, ini tanda petik. Ya, kalau kita menggunakan tanda petik tunggal, ya, memiliki fungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit terjemahan atau penjelasan kata, ya, atau ungkapan asing. Contohnya bisa dilihat. Dia bilang padaku, nah, jangan kau ganggu. Nah, ini ada di dalam sebuah petikan. Digunakan tanda petik tunggal. Nah, ada tanda garis miring, ya. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran atau kode surat, ya. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contohnya ini, ya, bisa dilihat pada contoh. Oke, tanda garis miring. Kemudian tanda apostrof, nah, menunjukkan penghilangan bagian kata, ya, penyingkatan. Kita sering menyingkat kata, tapi lupa kita mengisi tanda apostrof, ya. Nah, apostrof itu digunakan untuk menghilangkan bagian kata, ya. Budi bertugas sebagai pembaca Undang-Undang 45. Nah, ada yang dihilangkan, kita harus tanda apostrof namanya, bukan tanda petik. Maaf. Kemudian alihkan kusurati. Kan ini maksud mungkin akan. Malamlah tiba. Telah tiba. Ya, dan sebagainya. Kita sering menggunakan tanda-tanda seperti itu, tapi kita lupa mengisi tanda apostrof, ya. Tanda pisah. Nah, apa bedanya dengan tanda hubung? Silakan dicari perbedaannya. Seperti fungsi tanda koma, ya, tanda baca yang satu ini juga
dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan, menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Contohnya bisa dilihat di layar pada contohnya. Oke, baiklah saudara, itu merupakan penjelasan singkat saya mengenai penggunaan tanda baca. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga dapat meningkatkan kualitas tulisan Anda dalam menulis karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat untuk peningkatan studi Anda dan kemampuan menulis Anda. Salam sehat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam Rahayu. Terima kasih.